Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu nasabah setia Bank Muamalat, selamat datang dan selamat bergabung. Sebelum acara dimulai, untuk kelancaran acara saya akan menyampaikan panduan acara pada hari ini. Baik, untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung, mohon untuk dapat menonaktifkan atau mute mikrofon dengan cara klik simbol mikrofon pada layar HP atau laptop Bapak Ibu. Dan pastikan jaringan terkoneksi dengan baik. Apabila Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk lakukan chat to admin pertanyaan dengan format nama, _kota, _nomor HP. Selanjutnya kami akan membantu dan menyampaikan kepada keynote speaker dan akan mendapatkan hadiah menarik untuk pertanyaan yang terpilih. Dan untuk kenyamanan Bapak Ibu dalam mengikuti acara, Bapak Ibu dapat melakukan switch to speaker view dari gallery view agar tampilan tetap fokus dan pada pembicara sesedang aktif. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ilham Akbar Habibi selaku Komisaris Utama Bank Muamalat, Bapak Edi Setiadi selaku Komisaris Bank Muamalat, Bapak Purnomo Besutadi selaku Retail Banking Director Bank Muamalat, Bapak Awaldi selaku Operation Director Bank Muamalat, dan jajaran Direksi Bank Muamalat. Serta yang kami hormati Bapak Anthony Morris selaku Business Director PT Arta Jasa Pembayaran Elektronis dan juga akan menjadi keynote speaker pada acara ini. Beserta jajaran Direksi PT Arta Jasa Pembayaran Elektronis. Serta Bapak Ibu nasabah setia Bank Muamalat peserta online event pada hari ini. Selamat datang Bapak Ibu semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada acara ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membimbing umatnya untuk berhijrah dari keburukan menuju kebaikan melalui agama Islam. Bapak Ibu yang kami banggakan, sebelumnya perkenalkan saya Salsabila Nadira akan memandu acara Inovasi Digital Menuju Hijrah Finansial sekaligus launching M-Kris. Baik, sebelum melangkah ke acara selanjutnya, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemajuan teknologi dapat mempengaruhi sektor perekonomian, yaitu dengan sistem pembayaran uang yang lebih efisien. Kecanggihan teknologi ekonomi digital memberikan QR Code sebagai alat pembayaran, sehingga masyarakat dapat bertransaksi tanpa membawa uang, tapi cukup dengan menggunakan ponsel. Bank Muamalat menjadi salah satu bank yang dipercaya untuk dapat memberikan kemudahan bertransaksi digital. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, melangkah ke acara selanjutnya, marilah bersama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 11 yang akan dibacakan oleh Saudara Didin. Kepada Saudara Didin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi
ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال وما لهم من دونه من وال Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Saudari Didin yang telah membantukan kalam ilahi. Semoga Allah memberikan pahala bagi yang membacanya dan juga bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita bersama mendengarkan sambutan dari Komisaris Bank Muamalat Bapak Edi Setiadi. Kepada beliau kami persilakan, apa sudah bergabung Pak Edi? Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar hari ini Bapak Edi? Sehat? Alhamdulillah rabbil alamin. Gimana suara saya terdengar? Sudah terdengar Pak, alhamdulillah. Baik, Oke, silakan, baik. Bapak.
Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, arsalallahu rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa qabila saida. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa suaranya jelas? Maaf. Jelas, Bapak? Oke. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya telah melimpahkan banyak rahmat kepada kita, atas rahmat dan karunia-Nya tersebut ya. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah dengan banyak bersalawat, semoga kita kelak mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Yang saya hormati jajaran komisaris, kalau ada di tempat di sini Pak Ilham, Pak Iki, kemudian juga tentunya adalah Pak Antoni Morris, ya Bapak Antoni Morris selaku Direktur Bisnis PT Arta Jasa Pembayaran Elektronis. Terima kasih bisa hadir pada acara virtual kali ini dari Bank Muamalat. Kemudian juga Pak Permana dan seluruh direksi Bank Muamalat beserta jajaran direksi yang lainnya. Kemudian tentunya rekan-rekan kami ya, dari Bank Muamalat se-Indonesia, dan yang paling utama adalah tamu undangan serta rekan-rekan media yang hadir pada event virtual pada hari ini. Bapak Ibu yang bahagia, saya ingin mengucapkan selamat atas peluncuran Quick Response Code Indonesia Standard, atau lebih dikenal di sini karena dilaksanakan oleh Muamalat, tentunya adalah Muamalat QRIS. Ya. Kita memahami bahwa perkembangan teknologi saat ini adalah suatu keniscayaan. Ya. Jadi bagi suatu bank yang tidak dapat mengadopsi teknologi, tentunya akan ketinggalan. Karena ke depan yang namanya banking tetap akan jalan, tentunya bankingnya seperti apa, banking yang sanggup mengadopsi teknologi digital yang terus akan eksis. Nah, MQRIS adalah bentuk ya adaptasi Bank Muamalat ya terhadap perubahan. Jadi kemampuan Bank Muamalat menghadirkan fitur MQRIS ini menunjukkan bahwa teknologi bank syariah tidak kalah dengan bank konvensional. Sehingga tidak ada alasan ya bagi kita untuk tidak menggunakan produk ini. Sebagai informasi, tahun 2020 yang lalu, merchant yang menggunakan QRIS ini mencapai 5,8 juta merchant. Umumnya adalah tentunya di UMKM, dan tahun ini diperkirakan akan sampai 12 juta tahun 2021 merchant pengguna dari QRIS tersebut. Nah, ini tentunya merupakan hal yang positif, dan kami mengundang tentunya para tamu-tamu undangan ya untuk memiliki ya fasilitas dari Bank Muamalat tersebut ya. Nah, Bank Muamalat tentunya sebagai bank yang mandiri ya, tanpa induk, namun kita bisa berhasil mengadopsi teknologi yang kekinian seperti ini. Harapannya tentunya ke depan akan lebih banyak membantu kegiatan ekonomi di negara kita. Nah, tentunya sebagai bank syariah pertama juga kita memberikan kenyamanan ya kepada nasabah dalam hal pelayanan, terkecuali juga tidak hanya terkecuali pelayanan biasa, tapi juga dalam hal ini dengan menggunakan teknologi digital. Nah, tentunya penambahan fitur ini sangat sesuai dengan kondisi saat ini, di mana kita masuk kepada generasi yang akan cashless, dan dalam masa pandemi ini dan kehidupan new normal nanti tentunya akan banyak menggunakan cashless dengan touchless dalam rangka pengurangan dampak penyebaran COVID juga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, semoga segala sesuatu yang telah dan akan kita lakukan selalu mendapatkan berkah dan kemudian dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Edi Setiadi atas sambutannya. Dan Bapak Ibu, event hari ini juga dihadiri oleh Komisaris Utama Bank Muamalat, yaitu Bapak Ilham Akbar Habibi. Selamat pagi Pak Ilham, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, Baik. baik-baik, masih sehat. Sepertinya Pak Ilham hari ini sedang ada di Kuala Lumpur ya Bapak ya, tapi alhamdulillah Ya, bisa betul, bergabung saya di bersama Kuala kita Lumpur, ya. semua. Iya. Baik Pak Ilham, bagaimana pendapatnya nih Pak tentang QRS yang saat ini kita akan launching Pak? Oke, bisa lihat saya? Oke. Pendapat saya ini memang bank dan teknologi memang dari dahulu kala adalah satu era yang satu bidang yang harus kita sangat seriuskan karena semakin berkembang teknologi, bank sebagai salah satu industri yang paling pokok dan paling mendasar dari satu industri, satu ekonomi yang berkembang dengan baik, pasti akan mendapatkan dampaknya. Jadi saat ini kata kuncinya saya kira kita semuanya sudah tahu itu memang adalah hal-hal terkait dengan teknologi digital. Jadi langkah kita sebagai Bank Muamalat Indonesia yang memang mau menggapai masa depan yang sebaik mungkin demi kemaslahatan umat dan juga demi Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini sudah benar sekali. Kita harus menggunakan teknologi itu sesuai dengan maksud dan tujuannya. Jadi dalam hal ini memang memudahkan kita untuk bertransaksi, apalagi dalam situasi kondisi seperti yang kita alami saat ini dengan adanya pandemik COVID-19. Jadi saya kira kelihatan sekali bahwasannya teknologi ini kadang ada manfaat yang memang belum terpikirkan sebelumnya, karena touchless dan touchless teknologi ini sudah lama ada, tapi dulu belum dilihat dalam konteks meminimalkan adanya risiko terkait dengan kesehatan. Tapi dengan adanya pandemi ini sebetulnya mengingatkan kita semuanya bahwasanya banyak sekali manfaat yang ada yang dimana kalau kita menerapkan itu pada pertama kalinya belum terpikirkan, tapi kemudian hari kelihatan ada manfaat lainnya. Jadi itu adalah satu hal yang kita selalu harus ingatkan. Banyak teknologi yang kita mungkin saat ini belum terlalu melihat manfaatnya karena juga masih takut. Saya kasih contoh misalnya kecerdasan artifisial atau artificial intelligence masih membuat banyak orang cemas karena takut kehilangan pekerjaan. Tapi di lain pihak sebetulnya menurut hemat saya ini adalah satu hal yang selalu terjadi dengan adanya teknologi, pasti ada perubahan. Jadi kita sebagai umat, sebagai manusia harus selalu siap untuk berubah karena hidup ini sebenarnya tidak statis tapi adalah satu hal yang sangat dinamis. Jadi ya itulah saya kira saya harus saya sampaikan hari ini. Jadi kita ini harus selalu siap dan harus selalu mau untuk berubah dan belajar. Karena bagi yang belajar dan berubah ini, insya Allah peluang di masa mendatang akan lebih baik. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih dan saya yakin dengan adanya QRIS system ini, muamalat bisa semakin maju. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ilham Habibi atas pendapatnya tentang QRS kali ini dan terima kasih sudah bergabung juga ya Bapak ya. Dengan senang hati. Baik, terima Bapak kasih. Ibu yang hadir pada acara Saya pamit dulu ya, saya ada acara lain di sini. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Baik, Bapak Ibu yang hadir pada acara hari ini, marilah bersama kita saksikan launching Muamalat Kris yang akan memudahkan transaksi digital nasabah setia Bank Muamalat. Kami akan mengundang Retail Banking Director Bapak Purnomo Besutadi dan juga Operation Director Bapak Awaldi untuk hadir bersama saya di studio dan akan melakukan prosesi launching M-Kris pada hari ini. Silakan Bapak. Ya. Dan pada hari ini mengatakan video sebelumnya boleh ya?
Selamat datang Pak Purnomo, Pak Awaldi. Boleh Pak silakan untuk menyapa para peserta online di layar sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya. Hari ini alhamdulillah ada 500 peserta Bapak yang sudah join dalam Zoom kali ini. Alhamdulillah. Dan juga live di YouTube. Live di YouTube ya, alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Baik. Sebelum itu sudah siapkah kita untuk melanjutkan ke prosesi launching? Baik Bapak, jadi udah excited belum nih Pak? Kita sudah bisa menggunakan kris dalam MD. Sangat besar. Saya sama Pak Awaldi sudah beberapa kali mencoba. Udah mencoba ya Bapak ya? Memastikan bahwa fitur QRIS yang ada di mobile banking engine ini berjalan dengan lancar. Dan ini Pak Awaldi beserta tim. Saya juga sudah nyoba. Menyiapkan dengan sangat baik sekali untuk para nasabah Bank Muamalat. Dan insya Allah pada hari ini nanti kita akan mulai launching untuk kemudian bisa mulai menggunakan fitur-fiturnya. Baik Pak, semoga sukses terus untuk kris dari Muamalat ini ya Pak ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak, sebelum kita mulai untuk launching, saya minta Bapak Awaldi dan Pak Purnomo untuk mengeluarkan handphone masing-masing, lalu membuka aplikasi Muamaladdin. Bismillahirrahmanirrahim. System ready. QR code ready. Ya, Muamaladdin. Oke. Dan boleh untuk mengarahkan handphone ke layar belakang ya Bapak ya, sesuai dengan QR code masing-masing. Ya. Ya. Setelah lagi saya akan memandu Bapak ya kan, saya akan berikan aba-aba. Baik, sudah siap? 1, 2, 3. Baik, Pak Awaldi sudah, Pak Purnomo. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Secara resmi telah launching Muamalat Kris. Alhamdulillah alamin. Sekarang sudah resmi Muamalat Kris sudah resmi bisa digunakan pada nasabah Bank Muamalat untuk bertransaksi cashless. Baik, mungkin kita akan berfoto bersama dulu ya Bapak ya tentang grand launching Muamalat Kris. Ya. Baik, untuk para peserta boleh berpose bersama. 1, 2, 3. Ideal. 1, 2, 3. Baik, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik. Untuk melangkah ke acara selanjutnya kita akan menyaksikan bersama nih bagaimana sih cara menggunakan M-Kris dan nanti langsung dengan Pak Purnomo langsung yang akan menjelaskan bagaimana menggunakan kris. Jadi kita bisa melihat nih dan Pak Purnomo juga akan memperlihatkan kris. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita semuanya tadi sudah menyaksikan launching kris dan tadi diawali dengan pembukaan oleh Pak Komisaris Pak Edi dan juga ada dari Pak Ilham Habibie dari Kuala Lumpur menyempatkan diri untuk
menyapa kita dan tadi saya bersama Pak Awaldi sudah launching untuk mulainya penggunaan fitur M-Kris. Sebelumnya saya mohon maaf, mohon izin untuk buka masker dulu supaya lebih. itu sudah bisa mengunduh MDIN ya. Kemudian untuk yang handphonenya iPhone itu bisa mengunduh lewat App Store dan ini pun oleh Pak Awaldi, Direktur Operasional dan IT kami itu sudah dibikin spesifikasinya yang memudahkan sehingga mulai dari spesifikasi iOS 12, iOS 12 itu sudah bisa mengunduh aplikasi MDIN. Kita tahu semuanya bahwa sekarang ini yang terbaru adalah iOS 14. Tapi apabila Bapak dan Ibu sekalian masih memiliki handphone dengan spesifikasi iOS 12, itu masih bisa mengunduh juga muamalah DIN. Nah, bagaimana sesudah mengunduh, gimana caranya tuh untuk menggunakan fiturnya? Tentu saja Bapak dan Ibu sekalian bisa menggunakan kalau Bapak dan Ibu sekalian itu menjadi nasabah Bank Muamalat. Dan untuk menjadi nasabah itu sangat mudah sekali karena tinggal membuka rekening tabungan di Bank Muamalat dan jangan lupa mendaftarkan dan mengaktifasi aplikasi Muamalat DIN ya. Langsung mendaftarkan dan mengaktifasi aplikasi Muamalat DIN. Nah, kemudian handphone yang sudah ada aplikasi mobile banking Muamalat DIN tersebut itu bisa dipakai untuk bertransaksi ketika Bapak dan Ibu sekalian itu pengen melakukan transaksi dan di mana di situ di meja kasir atau di bagian kasirnya ada lambang QR code. QR itu apa? Quick Response Code gitu ya. Nah, QRIS itu Quick Response Code yang Indonesian Standard. Nah, jadi Bapak dan Ibu tinggal mengeluarkan saja handphonenya, masuk ke aplikasi mobile banking MDIN, ya, baru terus kemudian ada icon QRIS yang di bagian bawah tengah, langsung diklik, terus kemudian dipakai untuk scan, di-scan-kan di bagian QR code-nya. Di situ kemudian akan ada muncul fitur yang menunjukkan Bapak dan Ibu sebagai nasabah diminta untuk memasukkan jumlah nominal yang akan dibayarkan ke kasir dan sesudah confirm nilai nominalnya tinggal memasukkan TIN ya. Jadi ada TIN challenge yang harus dimasukkan oleh Bapak dan Ibu sekalian sebagai nasabah itu untuk memastikan bahwa itu transaksi nanti dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Dan simpel begitu di-scan transaksinya sukses dan bukti transaksinya akan bisa disimpan dari ponsel Bapak dan Ibu masing-masing. Nah, sangat mudah sekali di dalam menggunakan QRIS. Fitur QRIS yang MDIN dari Bank Muamalat. Jadi sebetulnya kalau kita lihat sebetulnya apa sih manfaatnya transaksi non tunai atau cashless menggunakan muamalat QRIS atau M-Kris, gitu ya. Kalau lebih mudah menyebutnya M-Kris. Nomor satu pasti lebih praktis dan efisien.
praktis karena Bapak sekalian nggak harus membawa dompet, nggak harus membawa uang tunai, yang penting handphone jangan ketinggalan. Sehingga ketika Bapak dan Ibu sekalian itu kemudian pengen melakukan transaksi, itu bisa menggunakan fitur QRIS yang ada di mobile bankingnya Bank Muamalat atau MDIN. Ya, jadi praktis dan efisien. Yang kedua, lebih aman dan nyaman. Apa? Kalau Bapak dan Ibu sekalian masih menggunakan atau membawa uang tunai, tentu saja akan riskan karena bisa saja uang tunai tercecer atau hilang gitu ya. Nah, tapi kalau handphone ya, Bapak dan Ibu sekalian nyaman bawa handphone saja, nggak perlu bawa dompet. Kemudian setiap transaksinya itu aman. Kenapa? Karena sebelum Bapak dan Ibu sekalian masuk ke mobile banking MDIN, itu pasti ada ditanyain user ID, ditanyain juga PIN, ya. Atau kalau sekarang Bapak dan Ibu sekalian sebetulnya juga sudah bisa menggunakan fitur yang sudah dikembangkan oleh Pak Awaldi dan tim di IT, yaitu face recognition, ya. Itu juga aman dan lebih cepat daripada menggunakan user ID dan login. Preferensinya ada di Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu manfaat yang kedua, aman dan nyaman. Yang ketiga, aktivitas transaksi Bapak dan Ibu sekalian akan tercatat. Kenapa? Karena kalau Bapak dan Ibu sekalian itu menggunakannya, pembayarannya menggunakan uang cash, tentu saja kita pasti akan lupa gitu, apalagi transaksinya yang relatif kecil-kecil gitu ya. Nah, itu cepat lupa. Harus diketahui juga bahwa transaksi di QRIS ini tanpa ada minimal amount kecuali dipersyaratkan oleh merchant atau toko setempat. Nah, sehingga beberapa kali pun Bapak dan Ibu sekalian itu menggunakan transaksi memakai fasilitas mKris yang ada di mobile bankingnya MDIN Bank Muamalat, itu akan tercatat. Kemudian yang keempat, tentu saja di masa pandemi ini manfaatnya adalah lebih higienis. Karena Bapak dan Ibu sekalian tidak harus mengeluarkan dompet dan kemudian memegang uang cash. Nah, ini kan di dalam masa pandemi sekarang, hal ini sesuatu yang sebisa mungkin sangat kita hindari, sehingga mengurangi kita dalam terekspos dengan virus-virus dari COVID-19, atau mungkin dari virus dan bakteri yang lain. Jadi tentu saja insya Allah lebih higienis. Manfaat yang kelima, itu menekan peredaran uang palsu, karena kita tentu saja tidak menggunakan uang cash, sehingga kita bisa tentu saja finansial itu mendukung program Bank Indonesia dalam tunai menggunakan muamalat kris atau mKris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah terima kasih Pak Purnomo atas penjelasannya tentang muamalat kris. Sangat mudah sekali dan juga aman pastinya ya. Jadi tinggal buka handphone, membuka MDIN, pilih mKris, lalu kita tinggal scan barcode-nya, udah dibayar. Pastikan ada uangnya juga ya di dalam rekening saldonya yang pasti. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan pemaparan dari keynote speaker kita, Bapak Antoni Morris, selaku Business Director PT Arta Jasa Pembayaran Elektronis, mengenai tema acara pada hari ini, yaitu Inovasi Digital Menuju Hijrah Finansial. Baik, Assalamualaikum Pak Antoni, mungkin sudah bergabung. Assalamualaikum Pak Antoni, sudah bergabung bersama kami.
Iya. Selanjutnya kita akan menyaksikan pemaparan dari keynote speaker kita, Bapak Antoni Maris, selaku Business Director PT Arta Jasa Pembayaran Elektronis. Ya, jadi beliau ini mengenyam pendidikan S1 di ITB dan S2 di UI. Beliau juga pernah bekerja di PT Aplika Nusa Lintas Arta dan saat ini menjabat sebagai Business Director PT Arta Jasa Pembayaran Elektronis. Dan beliau juga sudah mengikuti beberapa banyak hal pelatihan-pelatihan, jadi beliau ini merupakan orang yang ahli lah dalam pembayaran elektronis seperti itu. Baik, sudah bergabung Pak Antoni Morisnya. Assalamualaikum Bapak. Baik, Mbak Dira. Terima kasih. Alhamdulillah, baik. Silakan Bapak. Ya. Terima kasih Mbak Dira. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bang Muamalat, Pak Edi Setiadi. Baik, saya mulai untuk pembahasan materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kepadanya kita bersyukur sehingga kita dapat bersilaturahmi di ruang virtual ini dalam rangka launching, grand launching untuk KRIS Bank Muamalat. Terlebih dahulu saya menyapa Bapak Ibu yang terhormat dan hadirin semuanya. Yang terhormat Bapak Ilham Habibi, Komisaris Utama Bank Muamalat yang tadi sudah menyampaikan betapa pentingnya teknologi yang sekarang mungkin tadi minta permisi sama kita. Yang terhormat Bapak Edi Setiadi, Komisaris Bank Muamalat, Bapak Purnomo yang tadi menyampaikan Retail Banking Director, Bapak Operation Director, Bapak Riksa Prakoso, Chief Human Capital Officer, Bapak dan Ibu jajaran senior manajemen, beserta Region Head, Branch Manager seluruh Indonesia, serta nasabah Bank Muamalat. Tidak lupa kepada media dan panitia yang luar biasa, serta menonton acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru, semangat baru, tantangan baru dalam mengikuti acara seremonial grand launching KRIS Bank Muamalat serta webinar yang bertema inovasi digital menuju hijrah finansial. Baik, saya mulai dari materi ini. Ini ada kata-kata inovasi digital tadi sudah mungkin dibahas sama Bapak Ilham Habibi bahwa apalagi saat pandemi ini kita sangat penting untuk berinovasi karena kita terbatas lokasi, gerak dan lain sebagainya, padahal bisnis maupun kegiatan masih tetap. Lalu ada poin di sini hijrah finansial. Jadi kalau hijrah kita berarti akan menuju ke tempat yang lebih baik. Nah dari ini kami dari Arta Jasa adalah aplikasi perusahaan yang bergerak dalam sistem pembayaran. Di dalam hal ini kami akan menyampaikan inovasi tersebut dalam bentuk ATM bersama QR. Next. Baik, tadi sudah disampaikan bahwa dalam pandemi ini bisnis tetap berjalan, lalu hal tersebut juga ditampilkan dari data Bank Indonesia ini bahwa transaksi keuangan melalui transaksi elektronis tetap berkembang. Walaupun dilihat dalam grafik ini bahwa masa pandemi itu boleh dikatakan ada penurunan, tapi
kembali normal untuk transaksi tersebut. Dan ini kelihatan di sini bahwa transaksi melalui perbankan, baik itu kartu ATM maupun kartu debit, itu masih tetap stabil walaupun penurunan sedikit. Dan yang berkembang adalah transaksi dari e-money, yang tentunya apa sebabnya. Nah, ini yang kita mau nanti sampaikan, data-data yang kami peroleh dari switching harta jasa. Baik, next. Coba kita lihat tadi sudah disampaikan bahwa QR ini baru dikembangkan tahun 1994 di Jepang, Denso Wave, dari Denso Corporation untuk pergudangan. Lalu mungkin tahun-tahun sebelumnya kita lihat perkembangan India, di Cina itu sudah menggunakan hal tersebut. Nah, di Indonesia itu 25 Maret 2018 Kompas memperkenalkan kepada kita QR, tapi fungsinya belum sebagai alat pembayaran. Diperkenalkan untuk berinteraksi dengan pembaca melalui audiens dari Kompas. Lalu untuk pertemuan ini tersebut sehingga Bank Indonesia 16 Agustus mengeluarkan PADG tentang KRIS. Nah, inilah landasan untuk implementasi dari KRIS. 17 Agustus diluncurkan, ini ulang tahun Indonesia ke-74, hadiah di Indonesia dari Bank Indonesia untuk bagaimana inovasi ini bisa diterapkan. Dan efektif 1 Januari 2020, KRIS efektif berlaku secara nasional. Next. Apa sih KRIS? Nah, KRIS itu tentu sudah disampaikan tadi, basisnya adalah QR. Kalau kita sampaikan mungkin simpelnya adalah keris ya, ada senjata kita. Kalau dari Jawa mungkin sudah paham itu ya, jadi keris mungkin lebih gampang kita nanti istilahnya dengan keris. Nah, ini dibikin standar sesuai dengan standar Indonesia, maka disebut QRIS. Lalu KRIS ini bukan alat tukar. Jadi ini bukan uang, tapi adalah channel. Jadi yang tadi uang kita tetap adanya di bank atau di rekening yang ada yang kita punyai. Tetapi kita bisa melakukan transaksi melalui channel tersebut. Nah, dalam hal ini tadi sudah sampaikan sama Pak Purnomo bahwa manfaat-manfaatnya di sini ada istilah unggul, universal. Jadi ini berlaku secara universal, gampang. Jadi memang boleh dikatakan cukup membawa handphone, scan aja, langsung bisa lakukan. Lalu untung, nah ini semua diharapkan beruntung dan langsung. Dan mungkin ini satu lagi adalah cemumuah, cepat. Nah ini transaksinya cepat, hitungannya dalam detik, mudah dilakukan, murah. Ini terbukti sekarang di UMI itu harganya masih saat ini sama Bank Indonesia masih 0. Aman dan handal. Dan satu lagi sebenarnya ada hal yang penting juga karena mau hijrah tadi, higienis. Karena dengan higienis itu tidak sudah disampaikan tadi, kita tidak bersentuhan, tidak ada uang yang diserahkan, tidak ada uang kembalian, jadi ini sangat higienis sekali. Nah, data-data saat ini yang sudah untuk KRIS tersebut, sudah ada 46 institusi berlisensi mengimplementasikannya, dengan tadi sampai 2020 akhir itu 5,5 juta, tadi disampaikan Pak Setiadi sudah sampai hampir 6 juta, dan target Bank Indonesia untuk tahun 2012 adalah 12 juta merchant. Next.
Nah, inilah anggota ATM bersama QR Arta Jasa. Jadi kami salah satu dari switching dari kris ini. Jadi switching itu ada 4, mungkin bisa disingkat Raja gitu, Rintis, Arta Jasa, Jalin, Alto. Nah, kami salah satunya. Nah, di antara tersebut kami terima kasih kepada Bank Muamalat menunjuk kami sebagai switching untuk QR ini, dan kami implementasikan. Ini sudah selesai. Inilah profil yang QR kami yang sudah live di jaringan Arta Jasa, yaitu ada GoPay, OVO, Dana, Link Aja, Paytrend, dan perbankannya ada di sini BNI, Permata, dan lain sebagainya. Ini yang sudah operasional saat ini. Next. Nah, ini yang segera live, yang koneksinya ke Arta Jasa, yang kami ini kan implementasikan saat ini. Jadi ada Mandiri, BJB, Bank Aceh, dan lain sebagainya, ada beberapa BPD, sehingga ini mengcover seluruh Indonesia. Sehingga nanti tadi yang sampaikan Pak Purnomo, cukup membawa handphone, itu tentunya diisi dulu rekeningnya, kata Mbak Dira, tadi harus ada dananya di Bank Muamalat, lalu bisa nanti didaftarkan dan ini diregistrasi, sehingga bisa melakukan transaksi untuk menggunakan QR. Next. Ini data yang ada di kami, pertumbuhan transaksi, karena memang tadi tahun 2019 itu dimulainya launching itu di Agustus, dan resmi beroperasi baru Januari. Ini gambarannya transaksi meningkat sampai 4.200% peningkatannya. Jadi boleh dikatakan ini sangat membantu untuk transaksi bagi nasabah, termasuk nasabah Bank Muamalat. Next. Ini kami sampaikan data transaksi on network. Kalau on network artinya itu ada di sesama penggunanya di Arta Jasa. Kalau off network, kami ada interkoneksi dengan yang lain. Nah, ini cukup menarik datanya. Boleh dikatakan ada kerjasama yang baik secara switching, sehingga transaksi berjalan kalau ada hal apa-apa itu cukup aman. Jadi jangan khawatir dari nasabah, karena transaksi off-us-nya lebih menarik. Jadi ini karena off network-nya lebih banyak. Itu artinya nasabahnya mungkin issuer, istilahnya di sini adalah issuer, itu adalah di mana rekening kita ditempatkan, dengan merchant. Merchant ini tempat men-scan-nya itu berbeda. Nah, ini gambaran yang ada di jaringan Arta Jasa. Next. Ini kami sampaikan data tentang merchant kategori code. Di sini ada istilah UMI, usaha mulai mungkin usaha mikro, lalu usaha kecil, usaha menengah, usaha besar. Dan di sini ada usaha URE, itu usaha reguler, di mana ini tidak termasuk dalam salah satu kategori tersebut, itu akan dimasukkan ke sana. Nah, ini gambarannya saat ini boleh dikatakan dominan adalah UMI. Artinya ini masyarakat yang cukup banyak memanfaatkannya. Jadi di sini merchant-merchantnya adalah mungkin tukang bakso, tukang makanan lainnya. Nah, ini yang gambaran yang ada di data saat ini. Next. Ini sebaran tiket size yang kami peroleh datanya dari Januari sampai Desember tahun 2020. Tiket size itu bervariasi dari mungkin di antara 30 ribuan sampai 80 ribu transaksinya per transaksi. Jadi gambarannya tersebut transaksinya artinya ini menuju ke retail yang penggunanya mungkin
kehidupan sehari-hari. Next. Frekuensi yang terjadi untuk UMI ini cukup menarik juga. Boleh dikatakan dari dalam 24 jam itu terjadi transaksi. Nah, ini transaksi pagi-pagi. Lalu transaksi yang tertinggi itu jam 2. Adalah transaksi purchase, itu pembelian baik di merchant offline maupun online. Nah, ini kita harapkan karena tadi pandemi, ini mungkin bisa lebih cepat lagi. Lalu ada untuk menggunakan kris istilahnya MPM, Merchant Present Mode, atau CPM, Customer Present Mode. Jadi kalau itu yang sedang dilakukan. Lalu ada pengembangan untuk transfer roadmap-nya, lalu tarik tunai, cash in, cash out. Jadi nanti untuk tarik tunai mungkin dilakukan di merchant, ini akan lebih bermanfaat lagi. Lalu pembelian cross border, ini mungkin salah cross border, pembelian ini antar negara. Jadi transaksinya ini sedang piloting dengan Thailand, Malaysia, sehingga nanti kalau kita ke Thailand atau ke Malaysia dan berikut negara lainnya itu cukup membawa handphone, kita bisa bertransaksi. Lalu lakukan remitansi. Inilah roadmap yang akan dilakukan Bank Indonesia beserta ASPI dan PJSP untuk next dari penggunaan QR ini. Next. Dari roadmap tersebut, ini sudah ada timeline yang dibuat di Bank Indonesia tersebut, sudah ada yang namanya working group. Ini gambaran dari timeline yang sudah dilakukan mulai dari awal 17 Agustus 2019 launching, lalu migrasinya di Januari, lalu piloting CPM sekarang ini di ini 2021, lalu QR transfer dan lain sebagainya, lalu juga POC untuk cross border. Nah, boleh dikatakan sampai akhir tahun, sampai 2022 itu akan dilaksanakan sama BI. Jadi Bapak Ibu jangan lupa handphonenya dibawa terus, dan jangan lupa tadi mendaftar kepada nasabah Bank Muamalat, tentunya mendaftar, meregistrasi untuk kris. Dengan hal tersebut akan memudahkan kita untuk bertransaksi. Mungkin demikian Mbak Dira materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke Mbak Dira. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Antoni Boris atas pemaparannya pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sangat kita jadi mendapatkan insight nih tentang QRS dan juga lebih tepatnya untuk financial, untuk payment in future seperti itu. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita ke sesi tanya jawab, marilah kita saksikan video berikut ini. Zaman sekarang, beli ini itu nggak perlu bayar tunai. Alhamdulillah, sekarang ada MQuick, Muamalat Quick Response Code Indonesia Standard. Satu standar QR Code yang berlaku untuk semua. Bisa diakses dari aplikasi Muamalat BIN, scan QR Code apa aja bisa. MQuick, solusi aman bayar tinggal scan.
Baik, selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab dan saya akan mengundang Bapak Purnomo Besutadi selaku Retail Banking Director Bank Muamalat dan juga secara online ada Bapak Antoni Morris yang akan mewakili dari PT Arta Jasa. Baik, Assalamualaikum Pak Purnomo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sebelah kanan kita sudah bergabung Bapak Antoni Morris. Assalamualaikum ya Pak ya. Ya, Waalaikumsalam Mbak. Ini dengan Assalamualaikum Pak Purnomo. saat ini. Ya. Baik, Waalaikumsalam Bapak. Ini canggih banget ya Pak ya, padahal Bapak Antoni Morris sedang berjauh tapi seperti ada bersama kita, bertiga kita berbincang-bincang. Baik, mungkin kita langsung saja ke pertanyaan ya Bapak ya. Oke, jadi ini pertanyaannya menurut Pak Purnomo nih, selaku Retail Banking Director Bank Muamalat. Seberapa penting nih Pak kris di mata masyarakat Indonesia saat ini? Ya, kris ini salah satu Alat yang bisa dipakai oleh nasabah dalam hal ini masyarakat, terutama di masa pandemi sekarang ini ya. Karena masa pandemi sekarang ini kan kita sebisa mungkin semaksimal mungkin menghindari menyentuh barang-barang yang tidak perlu. Iya. Apalagi barang-barang itu barang-barang publik gitu ya. Nah sehingga padahal biasanya untuk transaksi-transaksi yang memang kecil nominalnya biasanya kita masih sering menggunakan uang receh ya Pak ya. Uang cash gitu. Iya betul. Nah, uang cash kan adalah alat yang dipakai oleh publik yang bisa berganti tangan, kita nggak bisa memastikan bahwa itu semuanya terhindar dari paparan virus gitu ya. Betul, kan betul. repot juga kalau setiap kali kita menerima uang terus kemudian kita semprot disinfektan dan kemudian kita lap gitu ya. Nah, jadi penggunaan kris ini adalah salah satu alat yang bisa memastikan memudahkan nomor satu memudahkan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi dan tadi seperti saya sampaikan itu juga bisa menghindari nasabah dari terpaparnya virus karena ada memegang barang-barang yang secara publik dipegang secara bergantian. Betul Bapak. Baik, dan berikutnya ada pertanyaan untuk Bapak Morris nih Pak ya. Ya. Jadi Pak, langkah apa nih Pak yang disiapkan oleh Arta Jasa dalam menjawab tantangan roadmap kris? Terima kasih Mbak Dira. Mungkin dari siapa pertanyaannya Mbak Dira? Dari nasabah Pak. Oke, nasabah. Terima kasih atas pertanyaannya. Apa langkah yang dilakukan Arta Jasa? Arta Jasa tentu dalam hal ini menyiapkan karena tadi roadmap dan penggunaannya cukup bagus, masif dan seluruh lapisan. Tentu kami menyiapkan di sini personilnya, prosedur-prosedur, proses bisnisnya kami lengkapi, kami cover semuanya. Dan tidak lupa Mbak Dira, yaitu masalah security. Ini ialah yang yang concern dari kita karena transaksi ini terjadi secara elektronis sehingga security ini baik dari sisi issuer di sini istilahnya dari rekening ditempatkan maupun dari sisi merchant itu dipastikan end to end terjamin aman. Jadi makanya tadi di sini ada tadi CMUMUAH gitu ya. Itu aman. Untuknya kita pastikan ini aman untuk hal tersebut. Mungkin begitu Mbak Ira. Baik, terima kasih Pak Morris atas jawabannya. Dan berikutnya ada pertanyaan Pak Purnomo lagi nih. Jadi strategi apa nih Pak yang disiapkan oleh Bank Muamalat dalam hal memaksimalkan penggunaan M-Kris di sisi nasabah? Baik, jadi Bank Muamalat melalui seluruh kantor cabangnya itu akan secara aktif melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada seluruh nasabah dalam rangka supaya nasabah mulai bisa lebih banyak mengenal kris, fasilitas kris atau fitur kris ini, dan juga pada saat yang sama juga bisa memberikan kemudahan bagi nasabah untuk menggunakan M-Kris gitu. Baik, seperti itu. Baik, selanjutnya ada satu lagi nih Pak untuk pertanyaan untuk Bapak Morris. Jadi bagaimana Pak pengguna membedakan
aplikasi pembayaran QR Code yang sudah terstandarisasi dengan kris yang belum? Terima kasih Mbak Dira. Jadi kris ini dari Bank Indonesia dan ASPI tentu sudah memenuhi standar keamanan dan kita juga diberikan suatu identifikasi. Nah, dalam hal ini kris itu tadi sudah ada itu logonya, logo kris ya. Jadi di merchant itu sudah ada logonya yang standar dari ASPI sebagai pengelola standar. Lalu ada registrasinya. Jadi setiap merchant itu punya nomor ID tertentu dan itu tersimpan aman di lembaga servis di Bank Indonesia, sehingga untuk memudahkan bagi customer untuk melihat apakah ini kris yang benar, itu cukup di-scan dan karena itu akan lari ke account atau daftar merchant tersebut. Jadi pastikan logonya itu adalah berlogo kris dari Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran. Mungkin itu Mbak Tira. Baik, terima kasih Bapak. Jadi pastikan ada logo kris yang ada elang-elangnya itu ya Pak ya? Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini sudah ada yang kita terkumpul dari para peserta online kita kali ini Pak Pur ya. Jadi ini ada dari, udah menggunakan absen nih, 2016 0424 Sulis.Hibrizi dari Jogja. Pertanyaan ini Kak, bisakah terjadi pendapatan 2 kali oleh kasir toko dan alasan kesalahan sistem sehingga harus potret 2 kali? Jadi seperti terjadi di kartu kredit nih Pak atau kartu debit yang harus gesek beberapa kali alasan di masalah koneksi. Nah, jika ini terjadi nih, komplainnya kemana dan berapa lama? Apakah uangnya bisa kembali? Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Jogja ya. Jadi sebetulnya ini fenomena yang sangat lumrah yang terjadi pada masyarakat dan nasabah, sama seperti ketika kita pertama kali mengenalkan penggunaan kartu debit ya, mengenalkan penggunaan kartu debit, mengenalkan penggunaan ATM untuk cash withdrawal. Nah itu tentu saja ada keraguan-keraguan. Sama juga ketika kita minta nasabah untuk menggunakan kartu kreditnya yang pertama kali dulu gitu, ada keraguan. Nah, justru kalau di Android yang sekarang ini, sistem suara yang sekarang ini, karena ini kan real time online, dan semua transaksi tercatat di handphonenya, di mobile bankingnya gitu. Jadi bisa langsung ketika sudah melakukan transaksi real time online, maka terus kemudian pembayarannya kepada tipe transaksinya gitu. Nah, kalau ternyata memang terjadi transaksi 2 kali, bisnis transaksi 2 kali tidak mungkin ketika nasabah tidak memberikan PIN 2 kali. Ya, jadi kalau nasabahnya scan sekali habis itu memberikan PIN, terus kemudian dia tidak scan lagi dan tidak memberikan PIN lagi, tidak akan ada transaksi yang lebih dari sekali. Tetapi kalaupun misalnya memang dirasa ada, bisa langsung dicek di mobile bankingnya, di MDIN, itu di detail transaksi atau transaction history, itu akan kelihatan transaksinya berapa kali. Walaupun itu menurut kami akan sangat hampir tidak mungkin terjadi, tapi kalaupun misalnya terjadi, bisa langsung telepon ke Salam Muamalat, ya, ke senternya Bank Muamalat. Jadi insya Allah aman dan nyaman buat para nasabah dan bisa langsung digunakan saja, jangan ragu-ragu, karena ini akan memudahkan dan aman dan ada di dalam genggaman dan jangkauan dari nasabah. Tidak ada transaksi tanpa ada yang akan terjadi tanpa ada otorisasi dari nasabah itu sendiri. Mungkin begitu ya, semoga menjawab. Baik, jadi semoga insya Allah tidak ada error dalam hal itu ya Pak ya, jadi aman ke depannya. Aman. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Rana Setiawan dari Minya News. Ini juga merupakan final question ya. Jadi apa keunggulan utama M-Kris serta berapa target transaksi M-Kris pada tahun ini? Ya,
Kalau saya boleh sampaikan seperti yang tadi saya sampaikan di awal dan tadi Pak Anthony Morris juga sampaikan, keunggulan utama M-Cris itu adalah satu tentu saja karena dia cashless ya. Jadi ada banyak keuntungan ketika ada cashless transaction ya, nggak repot, lebih aman dan nyaman. Terus kemudian semua transaksinya ada historinya, ada detailnya gitu ya. Jadi kalau transaksi pakai uang cash, belum tentu kita ingat semua transaksi yang kita beli, tapi kalau pakai M-Cris itu semuanya ada catatannya gitu ya. Nah itu beberapa tadi ada 6 tapi keunggulan utama yang saya sudah sebutkan. Terus berapa target transaksi M-Cris pada tahun ini? Tentu saja Bank Muamalat bersama dengan seluruh stakeholder dalam hal ini apa namanya sebagai switching company bersama dengan financial institution yang lain tentu saja akan bisa mengoptimalkan kesempatan ini untuk melakukan sosialisasi sebanyak mungkin. Tadi bahkan di slide-nya Anthony Morris tadi disebutkan bahwa justru pengguna lebih banyak dari M-Cris itu hampir 50% itu dari usaha kecil ya, jadi usaha kecil, karena bagi usaha kecil itu juga lebih memudahkan karena setiap kali pembayaran dia tidak harus mencatat transaksinya, dia tinggal lihat aja di rekeningnya itu sudah ada semua transaksinya gitu ya, jadi sangat memudahkan bagi usaha kecil. Dan tadi faktanya dari Anthony Morris tadi sampaikan memang hampir 50% penggunanya adalah dari usaha usaha kecil gitu ya, dan itu tentu saja akan kita galakkan bersama supaya cashless society ini semakin lama akan semakin besar, dan ini juga menunjang program dari Bank Indonesia untuk mendukung cashless society dan perkembangan dari perbankan digital. Baik, terima kasih Pak. Amin ya rabbal alamin. Baik, masih ada next question atau sudah final? Oke. Baik, itu untuk question berikutnya masih ada dari Agus Primasta Yogyakarta nih Pak. Apakah M-Cris harus menyediakan merchant sendiri atau bisa gabung dengan merchant-merchant yang sudah ada? Nah, saat ini ada yang bisa full seluruh merchant atau hanya sudah MOU, atau bagaimana kalau ada swalayan yang sifatnya di daerah namun potensial nih Pak, dan bagaimana syarat ketentuannya? Ya, jadi dalam konteksnya yang di launching oleh Bank Muamalat sekarang, kami sekarang ini kan launching untuk yang M-Cris issuing ya. Jadi bagi seluruh nasabah Bank Muamalat itu bisa menggunakan rekeningnya yang terdaftar di dalam mobile banking MD-nya untuk melakukan transaksi kepada hampir semua merchant yang memasang QR code. Walaupun merchantnya tersebut tidak mempunyai rekening Bank Muamalat, karena kami juga bekerja sama dengan Arta Jasa sebagai switching company, sehingga seluruh bank peserta Arta Jasa, member dari Arta Jasa yang sudah mempunyai live atau launching QRIS-nya bersama dengan Arta Jasa, itu kita bisa nasabah kita bisa menggunakan M-Cris-nya Bank Muamalat untuk melakukan transaksi. Nah, terus kemudian kalau dari sisi sendiri, tentu saja merchant bisa menghubungi semua bank yang memberikan fasilitas M-Cris untuk kemudian bisa bekerja sama, membuka rekening, dan mendapatkan QR code. Jadi bisa ya Pak Edi? Bisa. Baik, ini ada next question dari Hidayatullah Jakarta East. Apakah ada promo-promo menarik nih Pak? Seperti diskon atau cashback. Jadi ketika kita transaksi di merchant seperti halnya penggunaan OVO atau GoPay seperti itu. Ya, tentu saja insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan ada promo kerjasama dengan merchant. Ya. Tentu saja Bank Muamalat sebagai bank pertama murni syariah mempunyai target merchant yang nantinya akan bekerjasama untuk bisa launching program promo yang nantinya akan kita nikmati secara bersama. Ya. Baik, dan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan, dan kita juga masih bergabung bersama Bapak Anthony Morris nih. Jadi bagaimana nih Pak dengan pertanyaan tersebut? Masyarakat sepertinya sangat curious sekali ya Pak ya dengan QRIS dan juga future payment ke depannya nih Pak. Ya, ini merupakan solusi yang barangkali cukup
boleh dikatakan bukan cukup ya, sangat bagus sekali karena semua lapisan bisa menikmatinya. Tadi justru yang terbesar adalah bagi kemudahan bagi yang di lapisan UMI, usaha mikro, sehingga target Bank Indonesia dalam hal ini mempunyai rekening itu ya Indonesia akan makin meningkat. Dengan hal tersebut, karena tadi fungsinya kalau sekarang barangkali baru belanja, nanti semua fungsi transaksi, jadi kita barangkali nggak ketemu lagi teller nantinya, kita cukup yang penting memastikan rekening kita ada isinya dan kita membawa handphone untuk ini kemana-mana, mau melakukan transaksi kirim ke anak, ke saudara, atau melakukan transaksi pembelian atau lagi berada di luar negeri, nanti kita cukup memastikan bahwa handphone kita itu pulsanya juga harus terisi begitu sehingga bisa dimaksimalkan fungsinya untuk bertransaksi. Sehingga dalam hal ini karena kenyamanan itulah yang akan kita inikan ke depan. Mungkin gitu Mbak Dia. Betul Pak, jadi jangan lupa untuk mengisi pulsa sama kuota ya Pak ya, karena kalau nggak ada internet nggak bisa kita pakai kris. Betul. Baik Pak, ada pertanyaan nih Pak, bagaimana nih peranan Artajasa sebagai partner Bank Muamalat dalam bertransaksi digital melalui kris? Terima kasih, mungkin kami pertama mengucapkan selamat kepada Bank Muamalat atas launching ini. Kami berterima kasih sekali karena dipercaya oleh Bank Muamalat sebagai switching untuk melaksanakan transaksi yang dilakukan oleh nasabah Bank Muamalat. Nah, dalam ini peran kami tentu mulai dari menyiapkan sistem operasional implementasinya sampai dengan operasional 24 jam kami melayani hal tersebut. Dan kami siapkan helpdesk, kami siapkan untuk melayani dari Bank Muamalat. Kami tentunya karena di sini sebagai switching, kami bisnisnya itu B2B. Jadi bisnis to bisnis, kami mensupport Bank Muamalat dan kami harapkan ini Bank Muamalat nasabah-nasabah Muamalat dapat memanfaatkan hal tersebut. Mungkin gitu peran kami Mbak, jadi kami juga nanti berperan barangkali ada promosi atau apa itu, tapi urusannya adalah B2B dengan Bank Muamalat. Ya begitu Mbak Dira, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tolimos dan semoga kerjasama antara Artajasa dan Muamalat akan semakin baik ke depannya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan. Terima kasih juga untuk keynote speaker kita, Pak Purnomo dan juga Pak Antoni Morris. Terima kasih telah menjawab beberapa pertanyaan yang masuk dan bagi penanya yang terpilih akan mendapatkan hadiah dan akan dihubungi oleh admin pertanyaan. Baik, sebelum kita melanjutkan acara, kita akan saksikan video berikut ini. Assalamualaikum, selamat datang di Muamalat Hijrah Kopi. Saya pesan berkas 1 liter 1 ya. Oke baik, silakan tunggu. Oke. Siap Mas, total aja. Bentar ya Mas. Dompet saya ketinggalan deh Mas. Tunggu sebentar ya Mas. Sebentar ya Mas. Sebentar ya Mas. Masih tutup. Ada apa? Ada.
Ada. Tunggu sebentar. Mas, lebih baik scan M-Kris aja. Tinggal di scan, pembayaran selesai. M-Kris, solusi aman bayar tinggal scan. Mas, tolongnya nggak dibawa. Kan udah ada M-Kris. Baik, terima kasih. Itulah tadi video tentang M-Kris yang sangat mudah, jadi kita nggak perlu membawa case banyak-banyak lagi. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Awaldi selaku Operation Director Bank Muamalat untuk memberikan kata penutup pada acara hari ini. Silakan Bapak. Terima kasih Dira. Cek suara oke? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang terhormat Pak Ilham Komod Bank Muamalat yang sekarang ada di KL, Pak Edi Komisaris, Mas Pur yang punya acara dan tadi sudah menjelaskan cara untuk bisa menggunakan kris. Pak Antoni Morris, rekan kita dari Arta Jasa yang juga menjelaskan secara detail keunggulan daripada kris dan perkembangannya nanti ke depan. Para SMT yang hadir secara virtual, nasabah, dan rekan-rekan media yang tadi banyak pertanyaan dan tidak semua terjawab. Mudah-mudahan nanti ada media lain yang bisa menjawab pertanyaan dari saudara-saudara sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya secara resmi acara peluncuran daripada kris ini sudah selesai, ya hampir selesai, dan saya memberikan kata penutup di sini. Tentu pada kesempatan ini kami atas manajemen Bank Muamalat menyampaikan terima kasih kepada semua pihak sehingga acara ini berlangsung dengan baik panitia di sini maupun seluruh peserta di dalam virtual meeting ini di dalam rangka peluncuran kris ini. Dengan adanya peluncuran kris ini, maka tentu melengkapi kita punya fitur, Bank Muamalat punya fitur di dalam MDIN, Muamalat Digital Islamic Network, yaitu mobile bankingnya Bank Muamalat, yang sekarang sudah mempunyai fitur-fitur yang baik, ya, antara lain tentu fitur basic dari mobile banking seperti overbooking untuk rekening di Bank Muamalat, transfer ke rekening ke bank lain, ya, kemudian bill payment untuk listrik, untuk PLN, untuk kabel TV, ya kan, kemudian untuk pulsa, kemudian untuk top up e-money, pembayaran zakat, virtual account, bahkan MDIN yang sekarang bisa untuk buka rekening sendiri bagi nasabah yang sudah menjadi user MDIN, baik tabungan maupun deposito. Nah, dengan menambah fitur kris ini, mudah-mudahan nasabah makin nyaman, customer experience-nya makin bagus. Saat ini lebih kurang dengan penambahan kris, kita bisa bilang bahwa sudah setara, sudah sepadan dengan mobile banking-nya bank-bank besar yang lain, dengan customer experience yang bagus. Kalau kita lihat rating daripada MDIN atau mobile banking Bank Muamalat ini lebih kurang sama dengan bank-bank besar seperti Mandiri, ya kan, seperti BCA, bahkan lebih bagus dari bank-bank swasta yang lain dan bank syariah yang lain. Jadi dengan adanya kris, mudah-mudahan mobile banking ini makin banyak digunakan, makin membuat nasabah nyaman. Saat ini mobile banking kita sudah leading untuk transaksi perbankan, ya. Jadi kalau kita lihat
nasabah bank muamalat itu transaksi menggunakan mobile banking 7 sampai 8 kali per bulan. Ya tadi itu transfer, untuk bill payment, untuk top up e-money dan lain-lain sudah melakukan menggunakan mobile banking karena kenyamanannya. Tidak perlu lagi kemana-mana, tidak perlu melangkah keluar rumah, ya kan? Atau kalau lagi tidur tidak perlu bangun, lagi duduk tidak perlu berdiri, sudah bisa melakukan transaksi perbankan yang kita sebut dengan frictionless, atau tadi ada istilahnya Pak Morris, mudah, ya kan, murah, aman, handal, muah ya kalau nggak salah itu. Jadi dengan pengguna mobile banking 7 sampai 8 kali transaksi per bulan. Pakai ATM transaksi per bulannya cuma 1 atau 2 kali. Yang datang ke cabang nasabahnya Bank Muamalat itu setahun cuma 1 atau 2 kali. Jadi memang sudah mayoriti menggunakan DIN atau mobile banking Bank Muamalat. Dan ditambah dengan kris ini, mudah-mudahan nanti jumlah transaksi yang menggunakan digital banking di Bank Muamalat yang saat ini sudah lebih banyak transaksinya dibandingkan dengan ATM maupun cabang. Contohnya kalau melakukan transfer sudah nggak melalui ATM karena 10 kali lebih banyak transaksi di transfer atau overbooking melalui DIN dibandingkan dengan ATM. Kemudian untuk top up e-money udah 25 kali lebih banyak dibandingkan dengan ATM. Jadi lebih kurang ATM digunakan untuk mengambil duit gitu kan. Tetapi untuk transaksi perbankan yang lain menggunakan DIN ya. Dan oleh sebab itu Bank Muamalat komitmen untuk mengembangkan, untuk menjadikan mobile banking ini sebagai primary channels-nya untuk bertransaksi di Bank Muamalat. Karena itu ke depan kami akan terus mengembangkan DIN ini ya. Satu tadi kris kita udah lakukan, namanya tadi disampaikan oleh Mas Pur, kris acquiring. Ya, kita masih ikut dengan kris nasional yang tadi bagian dari visinya Bank Indonesia juga yang disebut dengan BSPI, yaitu Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia, salah satunya kris dengan jumlah merchant yang lebih banyak. Tahun ini tadi disampaikan ada kemungkinan 20 juta merchant. Kebanyakan UMKM cocok dengan visinya kita sebagai bank Islam atau bank syariah. Tapi nanti tahun ini kita akan lakukan juga untuk yang kita punya kan kris issuing, nanti kris acquiring, sehingga nanti kita bisa pilih juga merchant-merchant untuk join dengan Bank Muamalat. Kemudian tahun 2021 ini juga kita akan kembangkan digital account opening untuk nasabah baru. Jadi sehingga kita bisa reach out lebih banyak nasabah untuk menjadi hijrah bersama Bank Muamalat. Juga open banking ya, nanti kerjasama dengan fintech maupun dengan e-commerce, dan juga digital financing. Jadi sekarang ini DIN kita untuk payment dan saving. Nanti kita juga akan coba untuk financing juga menggunakan DIN kita. Nah, mudah-mudahan ini semua ya kita berkomitmen untuk mengembangkan transaksi melalui mobile banking ini DIN, dan hari ini dengan kris, ke depan akan kita tingkatkan terus. Tujuannya tidak lain tidak untuk membuat nasabah Bank Muamalat lebih nyaman ya, lebih gampang untuk melakukan transaksi sehingga lebih loyal dan lebih engage bersama Bank Muamalat, dan bersama-sama kita nanti dengan Bank Muamalat yang lebih baik membangun ekonomi yang islami, membangun ekonomi yang budaya untuk Indonesia yang lebih baik. Saya kira sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Waldi untuk kata penutupnya. Baiklah Bapak Ibu, kita tiba di penghujung acara pada hari ini. Sebelum acara ini ditutup, marilah kita berdoa bersama, dan doa akan dibawakan oleh Bapak AC Busro. Kepada Bapak AC Busro kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang kami hormati, sejenak mari kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita awali dengan sama-sama baca Al-Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلالك من سلطانك. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul dalam rangka mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada Bank Muamalat, yakni seremonial online dan launching peluncuran fitur terbaru Muamalat Din, yaitu Muamalat QR Code, dengan harapan semoga produk Muamalat QR Code ini bermanfaat untuk masyarakat, wabil khusus untuk para nasabah Bank Muamalat tercinta. Juga semoga Bank Muamalat dapat terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dan juga kerjasama dengan pihak jasa. Semoga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan saling memberi manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kesehatan yang prima sehingga kami dapat terhindar dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asy atas pembacaan doanya, dan Bapak Ibu hadirin sekalian, tibalah kita pada akhir acara ini. Insya Allah Bank Muamalat akan selalu memberikan inovasi perbankan yang akan membantu Bapak dan Ibu, dan akan selalu menghadirkan acara yang bermanfaat yang akan menambah tanah dan keilmuan untuk kita semua. Terima kasih kepada jajaran komisaris dan direktur Bank Muamalat yang hadir pada acara hari ini. Terima kasih kepada Bapak Antoni Morris dan jajaran dari PT Arta Jasa Pembayaran Elektronis. Dan terima kasih juga kepada seluruh nasabah setia Bank Muamalat yang hadir pada acara hari ini. Bapak Ibu semua dapat mengikuti program Berbagi Bersama Muamalat, terus tingkatkan transaksi di e-channel Bank Muamalat, dan dapatkan hadiah hingga jutaan rupiah ya. Daftar salam muamalat di 15.016 dan tingkatkan terus nih transaksi pembayaran menggunakan Muamalat Kris karena akan mendapatkan subsidi 75% maksimal 10.000. Jadi terus tingkatkan transaksi Anda dan nikmati kenyamanan dalam menggunakan Muamalat Din. Baik, saya Salsabila Nadira mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.